Serial novel ke-25 Menara Cukong. Edisi ke-221 hingga 230. Novel fiksi bela diri Dong Hua dilanjut. Setelah beberapa saat, kamar untuk 9 orang lainnya pun diatur, hanya menyisakan Cukong. Murid 7 bintang puncak Tiansu tiba-tiba menutup daftar nama dan berkata kepada Cukong dengan dingin, "Maaf, kamar A dan kamar B sudah penuh. Tuan muda puncak Chu hanya bisa diminta untuk tinggal di kamar C10. Jarinya menunjuk ke sebuah ruangan di sudut terjauh villa. Di antara ketiga tipe kamar B adalah yang paling banyak jumlahnya, yakni sebanyak 40 kamar. Ada 10 kamar di masing-masing tipe A terbaik dan tipe C terburuk. Kamar nomor 10, kelas C, adalah yang terburuk dari semuanya. Bahkan murid bintang 7 dari puncak Yao Guang yang baru saja dipromosikan ditugaskan ke kamar 8, kelas C. Namun, Cukong, sebagai tuan muda puncak Yao Guang, ditempatkan di kamar nomor 10, kelas C yang merupakan kamar terburuk. Jelaslah bahwa murid bintang 7 dari puncak Tiansu ini dengan sengaja menargetkan Cukong. "Apa katamu?" Sebelum Cukong sempat berbicara, Yang Zui di samping mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Bukan hanya dia saja, 8 murid puncak Yao Guang lainnya pun melotot ke arah murid bintang 7 puncak Tiansu dengan wajah penuh amarah. Cukong adalah tuan muda dari puncak Yao Guang dan mewakili puncak Yao Guang. Murid bintang 7 dari puncak Tiansu ini sengaja menargetkannya, hanya untuk menamparkan wajah puncak Yao Guang. Yang Zui dan yang lainnya tentu saja sangat marah. "Kalian ingin mengambil tindakan?" Murid bintang 7 dari puncak Tiansu mensibir, dan tekanan besar menyapu dalam sekejap, menghancurkan Yang Zui dan yang lainnya. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8 awal Kaisar Roh. Puncak Tiansu adalah puncak pertama sekte suci Beidou, dan kekuatannya jauh melebihi puncak Yao Guang. Di puncak Yao Guang, mereka yang telah mencapai tahap awal kultivasi Kaisar Roh tingkat pertama dapat mengajukan penilaian murid bintang 7. Namun di puncak Tiansu, hanya mereka yang telah mencapai tahap awal tingkat kelima Kaisar Roh yang berhak mengajukan penilaian murid bintang 7. Pria di depannya bernama Su Ziwen, dia adalah pemimpin di antara 7 murid bintang puncak Tiansu, dan juga salah satu antek Qin Pengyu. Dia sengaja menempatkan Cukong di ruangan terburuk, hanya untuk memberi peringatan kepada Cukong di depan umum dan menamparkan wajahnya. Biarkan Cukong tahu akibat dari menyinggung putra dewa. Ketika Yang Zui dan yang lainnya merasakan tingkat kultivasi Su Ziwen, wajah mereka tiba-tiba berubah. Orang yang kuat di alam Kaisar Roh tingkat ke-8 bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Pada saat ini, suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Cukong langsung datang ke hadapan Su Ziwen dan menamparkan wajahnya. Pupil mata Su Ziwen tiba-tiba mengecil dan dia segera mengambil tindakan untuk melawan. Namun, kultivasinya hanya berada di tahap ke-8 awal alam Kaisar Roh, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan tamparan Cukong? Suara tamparan yang keras bergema di seluruh halaman. Seorang antek berani menggertak puncak Yao Guang. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Cukong berkata dengan nada menghine, "Kembalilah dan beritahu gurumu bahwa aku akan menjadi juara pertama dalam kompetisi bela diri 7 puncak. Aku juga akan menjadi juara pertama di alam rahasia Taiksu." Su Ziwen menutupi wajahnya yang bengkak dan menatap Cukong dengan penuh kebencian, "Beraninya kau memukulku?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan keras lainnya terdengar, langsung merontokkan beberapa gigi Su Ziwen. Cukong berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanyalah seekor guguk di bawah kaki Qin Pengyu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggonggong di hadapanku. Hilang dari pandanganku dalam 3 tarikan napas. Jika tidak, kamu akan menanggung sendiri akibatnya." Saat dia berbicara, tingkat kultivasi Kaisar Roh tingkat ke-8 akhir meledak, secara langsung membubarkan tekanan Su Ziwen. Wajah Su Ziwen berubah, dan dia mengutuk dalam hatinya, "Kutu kupret, bukankah Seng Wuji mengatakan bahwa kultivasi Cukong berada pada tahap awal tingkat ke-7 Kaisar Spiritual? Bagaimana bisa menjadi tahap akhir tingkat ke-8 Kaisar Spiritual?" Alasan mengapa dia berani secara sengaja menargetkan Cukong adalah karena dia yakin bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia dapat dengan mudah mengendalikan Cukong. Akibatnya, sayalah yang dikendalikan. Jika Anda tidak sekuat orang lain, Anda hanya bisa mengakui kekalahan. Tunggu saja,
Putra suci tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Ziwen mengatakan sesuatu yang kejam dan kabur dari villa dengan kecepatan tinggi. Cukong menoleh dan melirik Yang Zuyi dan yang lainnya yang tercengang, lalu berkata, "Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kembalilah ke kamar kalian dan pulihkan diri, sehingga kalian bisa tampil dengan baik di kompetisi bela diri 7 puncak besok." "Ya, Tuan Muda Puncak." Yang Zuyi dan yang lainnya tersadar dan berteriak kegirangan. Puncak Yao Guang selalu berada di posisi paling bawah dari 7 puncak lainnya, diganggu dan ditekan oleh 6 puncak lainnya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun sekarang, Cukong menamparkan wajah murid 7 bintang puncak Tiansu dengan keras, melampiaskan amarah puncak Yao Guang, dan membuat mereka merasa amat gembira. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan bahwa puncak Yao Guang akan segera menjulang. Yang Zuyi dan yang lainnya berbalik dan berjalan menuju kamar masing-masing. Cukong melihat sekeliling, lalu langsung berjalan ke ruangan kosong A. Setelah Su Ziwen meninggalkan Taman Beidou, dia segera kembali ke puncak Tiansu dan melaporkan apa yang terjadi di villa kepada Qin Pengyu. Akhir tingkat ke-8 Kaisar Spiritual. Qin Pengyu menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan nada meremehkan, "Di wilayah utara, dia memang bisa mendominasi generasi muda. Namun, di wilayah selatan, itu tidak cukup baik." Alasan mengapa Su Ziwen sengaja menargetkan Cukong saat menugaskan kamar adalah, pertama, dia ingin mempermalukannya, dan kedua, dia ingin menguji kekuatannya. "Wang Jin, kompetisi bela diri 7 puncak besok akan diserahkan padamu." Qin Pengyu menoleh dan menatap seorang pria dengan napas dingin. Nama pemuda itu adalah Wang Jin. Dia adalah Tuan Muda Puncak Tianxuan dan yang termuda kedua dari 7 Tuan Muda Beidou. Dia merajalela dan melakukan banyak kejahatan di wilayah selatan. Puncak Tianxuan merupakan kekuatan peringkat kedua di antara 7 cabang utama Sekte Suci Beidou, dan kekuatannya hanya kalah dari Puncak Tiansu. Tingkat kultivasi Master Puncak Tianxuan sama tingginya dengan tingkat keempat akhir Sekte Spiritual, dan kekuatannya sangat dahsyat. Wang Jin adalah putra dari guru Puncak Tianxuan. Dia memiliki darah kelas 8 dan kualifikasi yang luar biasa. Dengan pelatihan penuh di Puncak Tianxuan, kultivasi Wang Jin telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh. Melihat seluruh generasi muda di wilayah selatan, hanya Qin Pengyu yang bisa melampauinya. "Jangan khawatir, Putra Suci. Dia hanya seorang kultivator Kaisar Roh tingkat 8. Aku punya 100 cara untuk membunuhnya." Wang Jin berkata dengan percaya diri, sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata. Karena mereka berada di wilayah Puncak Tiansu, demi alasan keamanan, Cukong tidak memasuki lantai kedua pagoda untuk berlatih tadi malam. "Alangkah hebatnya jika aku menjadi master formasi. Aku dapat mengatur formasi anti mata-mata kapan saja tanpa dibatasi oleh pelat formasi." Cukong berkata dalam hati. Sebelumnya, dia hanya berani berlatih alkimia karena tingkat garis keturunannya terlalu rendah dan kualifikasinya terbatas. Tetapi sekarang, darah di badannya telah mencapai tingkat ke-5, bakatnya telah meningkat pesat, dan dia dapat mencurahkan sebagian energinya untuk memulai jalur pembentukan. "Setelah kompetisi bela diri 7 puncak selesai, aku akan pergi membeli beberapa buku tentang formasi dan mulai mempelajari seni formasi." Cukong mengambil keputusan. Dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Yang Zuyi dan yang lainnya sudah berkumpul di halaman. Ketika mereka melihat Cukong keluar, mereka berteriak serempak, "Salam, Tuan Muda Puncak." Cukong mengangguk, lalu mengajak mereka bertemu Lin Yanxing dan Su Changgeng, lalu menuju Puncak Tiansu bersama. Dipimpin oleh Lin Yanxing, semua orang datang ke alun-alun pusat Puncak Tiansu. Setelah menunggu beberapa saat, orang-orang dari 6 puncak lainnya berdatangan satu demi satu. Meskipun hanya ada sekitar 70 orang yang berdiri di alun-alun pusat yang besar, aura yang mereka pancarkan begitu mengerikan hingga mengguncang langit. Tahukah kamu, di antara semua orang yang hadir, orang yang tingkat kultivasinya paling rendah telah mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Roh. Orang yang memiliki tingkat kultivasi paling tinggi telah mencapai tingkat keempat akhir dari Sekte Spiritual. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu bersih semua kerajaan dan keluarga di Qingxuanzu. Suatu kekuatan dahsyat datang yang mengguncang langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang, seorang pria parubaya dengan alis seperti pedang,
mata tajam dan tatapan tajam berjalan di udara. Orang ini tidak lain adalah pemimpin Sekte Suci Beidou dan pemimpin puncak Tiansu Qin Wanshan. Sebagai seorang pendekar kuat di tahap tengah tingkat kelima sekte spiritual, dia memberi orang pencegah kuat hanya dengan berdiri di udara. Selamat datang semuanya di puncak Tiansu untuk berpartisipasi dalam seni bela diri 7 puncak tahun ini. Kalian semua adalah elit Sekte Suci Beidou dan yang terbaik di setiap puncak. Saya harap kalian dapat menunjukkan yang terbaik dan kekuatan terkuat kalian dalam seni bela diri 7 puncak. Qin Wanshan melirik ke arah kerumunan dan berbicara perlahan, suaranya sekeras lonceng. Kompetisi bela diri 7 puncak tahun ini akan dibagi menjadi 3 babak. 8 teratas akan diberi status calon putra suci dan akan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Taiksu bersama putra suci. Selain itu, pemenang peringkat kelima hingga ke-8 juga akan menerima 20 juta tael tiket emas dan seperangkat seni bela diri tingkat menengah. Pemenang tempat ketiga dan keempat akan menerima 40 juta tael tiket emas, seni bela diri tingkat bumi menengah, dan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 6. Pemenang tempat kedua akan menerima 60 juta tael tiket emas, seni bela diri tingkat menengah bumi, dan senjata spiritual tingkat menengah tingkat 6. Pemenang pertama akan menerima 100 juta tael tiket emas, keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, senjata spiritual tingkat tinggi kelas 6, dan sebotol saripati darah dari binatang iblis tingkat tinggi kelas 6, naga bumi bermata ungu. Semua kontestan mulai bernapas berat ketika mendengar hadiah untuk 8 teratas. Terutama hadiah untuk juara pertama sangatlah besar. Bahkan Cukong pun sedikit terharu. Baik itu senjata spiritual tingkat tinggi kelas 6 maupun saripati darah naga bumi bermata ungu, semuanya sangat berguna baginya. Naga bumi bermata ungu merupakan binatang iblis tingkat atas tingkat ke-6, dan kekuatannya setara dengan guru spiritual tingkat 9. Meskipun darah di badannya telah mencapai tingkat ke-5. Darah naga bumi bermata ungu tidak dapat membuatnya maju, tetapi masih dapat meningkatkan sedikit kekuatan garis keturunannya. Tanpa basa-basi lagi, kompetisi bela diri 7 puncak tahun ini resmi dimulai. Qin Wanshan mengumumkan dengan suara lantang. Begitu dia selesai berbicara, dia dan 6 guru puncak serta tetua lainnya datang ke panggung tinggi di depan alun-alun dan duduk. Seorang pria parubaya berpakaian brokat melangkah keluar dan memperkenalkan dirinya, "Saya Wang Zhen, kepala puncak Tianxuan, dan wasit dari 7 puncak bela diri ini. Sekarang, babak pertama 7 puncak bela diri akan dimulai." Begitu dia selesai berbicara, Wang Zhen menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah batu emas muda setinggi 2 meter muncul di hadapan semua orang. Batu ini disebut berlian. Batu ini sangat keras. Bahkan orang kuat di alam kaisar spiritual akan kesulitan meninggalkan bekas di atasnya. Wang Zhen berkata, 70 kontestan akan maju satu per satu dan melancarkan serangan terkuat mereka pada berlian tersebut. 30 teratas akan diberi peringkat sesuai dengan tingkat kerusiakan pada berlian dan maju ke babak kedua. Setelah mengatakan itu, Wang Zhen mengalihkan pandangannya ke 10 kontestan dari puncak Tiansu. Su Ziwen melangkah maju lebih dulu. Saya hanya mendengar dia memanggil namanya dengan keras, "Puncak Tiansu, Su Ziwen." Begitu dia selesai bicara, dia menempelkan telapak tangan kanannya dan, dengan embusan angin yang kuat, membantingnya keras ke berlian itu. Suara benturan rendah terdengar. Serangan kekuatan penuh Su Ziwen meninggalkan jejak telapak tangan sedalam 1 kaki pada berlian tersebut. Wang Zhen mengangguk, hasil Su Ziwen cukup baik untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Setelah Su Ziwen pergi, murid puncak Tiansu kedua berjalan ke batu berlian dan memanggil namanya dengan keras, "Puncak Tiansu, Shen Jin." Shen Jin mengepalkan tinjunya, dan mengerahkan kultivasinya secara ekstrim. Seperti seekor harimau yang berlari menuruni gunung, dia menghantam berlian itu dengan keras. Dalam sekejap mata, ke-10 murid puncak Tiansu telah mengakhiri serangan mereka. Pria terkuat menembus berlian itu dengan 1 pedang, meninggalkan bekas pedang selebar 2 inci. Pria yang paling lemah juga meninggalkan bekas tinju sedalam 3 inci pada berlian itu. Kemudian, 10 kontestan dari puncak Tianji melangkah maju satu per satu. Setelah beberapa saat, kontestan dari 5 puncak lainnya telah mengakhiri serangan mereka, hanya menyisakan puncak Tianxuan dan puncak Yaoguang. Puncak Tianxuan, Zhou Xin.
Seorang pria berpakaian hitam melangkah maju, memegang pedang hitam, dan menebas berlian itu sekuat tenaganya. Sebagai tuan muda puncak Tianshuan, Wang Jin adalah orang terakhir yang mengambil tindakan di antara 10 kontestan dari puncak Tianshuan. Ia melangkah ke arah lapangan dengan kepala tegak, mengayunkan telapak tangan kanannya sekuat tenaga, lalu terdengarlah raungan harimau yang mengerikan. Telapak Raja Harimau. Bayangan harimau yang ganas dan mengerikan mengembun dan menghantam berlian itu. Retakan. Berlian yang sangat kuat tidak dapat menahan serangan sekuat itu dan pecah. Adegan ini membuat semua kontestan terkesiap dan tampak terkejut. Ya dewa, Tuan Wang begitu sakti, dia mampu memecahkan berlian hanya dengan satu telapak tangan. Tempat pertama dalam kompetisi bela diri 7 puncak ini pasti tidak lain adalah Tuan Muda Wang. Melihat seluruh provinsi Kingshuan, di antara generasi muda, hanya putra suci yang dapat melampaui Tuan Muda Wang. Yang lainnya bukanlah tandingan Tuan Muda Wang. Wang Jin menarik tangan kanannya, berbalik menatap Cukong, matanya penuh penghinaan. Meskipun ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, tatapan permusuhan Wang Jin membuat Cukong mengerti bahwa Wang Jin dan Qin Pengyu berada dalam kelompok yang sama. Cukong mengangkat bibirnya sedikit, berpikir dalam hati, sepertinya puncak Tianshu dan puncak Tianshuan memiliki hubungan yang erat. Tidak heran wasit kompetisi bela diri 7 puncak ini adalah kepala puncak Tianshuan. Pikiran Cukong berkecamuk, dan tiba-tiba muncul pertanyaan lain di benaknya. Hadiah untuk juara pertama sangat besar, jauh melebihi hadiah untuk juara kedua. Kalau tidak salah, seharusnya hadiah itu disiapkan khusus oleh Master Wang Feng untuk putranya. Sayang sekali aku harus mendapatkannya secara cuma-cuma. Cukong terkekeh dan sama sekali tidak menanggapi serius perkataan Wang Jin. Dengan tingkat kultivasi tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh, dia memang bisa menyapu bersih kontestan lainnya. Tetapi bertemu dengannya saja masih jauh dari cukup. Setelah Wang Jin mengundurkan diri, perhatian semua orang terfokus pada 10 kontestan dari puncak Yaoguang. Pada babak pertama kompetisi bela diri 7 puncak, hanya Cukong dan 10 orang lainnya yang belum mengambil tindakan. Semua orang ingin melihat kekuatan puncak Yaoguang yang kembali menjulang. Apakah hanya Lin Yanxing yang menjadi lebih kuat, atau kekuatan seluruh puncak Yaoguang telah meningkat? Di bawah tatapan semua orang, Yang Zui adalah orang pertama yang melangkah maju dan berjalan di depan berlian. Karena berlian itu telah dipecahkan oleh telapak tangan Wang Jin, Wang Zhen menggantinya dengan yang baru. Yang Zui menatap berlian itu, menarik napas dalam-dalam, dan memanggil namanya dengan keras, puncak Yaoguang, Yang Zui. Setelah berkata demikian, dia menggenggam pedang perak di tangannya, menyuntikkan seluruh tenaga spiritual di badannya ke dalam pedang itu, lalu menebas berlian itu dengan ganas. Mendesis. Energi pedang yang amat tajam menebas keluar. Serangan ini adalah serangan terkuat Yang Zui, bahkan orang kuat di tahap awal keempat Kaisar Roh pun akan kesulitan menahannya. Menurut pendapatnya, pukulannya ini setidaknya akan meninggalkan bekas sedalam 3 inci pada berlian itu. Tetapi hasilnya merupakan tamparan di wajah Yang Zui. Serangan terkuat yang dibanggakannya hanya meninggalkan bekas pedang sedalam 2 inci pada berlian itu. Belum lagi 10 kontestan dari puncak Tianshu, bahkan yang paling lemah dari 10 kontestan dari puncak Tianshuan akan memiliki skor lebih tinggi darinya. Peserta pertama dari puncak Yaoguang terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam 30 besar. Bukankah mereka mengatakan puncak Yaoguang telah bangkit lagi? Mari kita tunggu dan lihat. Siapa tahu, orang pertama yang bergerak mungkin adalah yang terlemah di antara 10 kontestan dari puncak Yaoguang. Para penonton membicarakannya. Di panggung tinggi, Lin Yanxing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya, puncak Yaoguang telah mengalami kemunduran sejak lama. Kekuatan para murid masih jauh tertinggal dari 6 puncak lainnya. Lin Yanxing menatap Cukong, sedikit rasa lega melintas di matanya, untungnya, Cukong ada di sini. Meskipun 9 orang lainnya tidak tampil dengan baik, Cukong sendiri sudah cukup untuk mengubah pandangan 6 puncak lainnya terhadap puncak Yaoguang. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Cukong. Meskipun Wang Jin, tuan muda puncak Tianshuan, menunjukkan kekuatan yang besar. Tetapi dia yakin bahwa pemenang akhirnya pastilah Cukong. Setelah Yang Zui mundur, 8 murid puncak Yaoguang lainnya melangkah maju satu demi satu dan menyerang berlian dengan sekuat tenaga.
Namun hasilnya malah semakin buruk. 1,5 inci, 1 inci, setengah inci. Ketika tibalah saatnya bagi kontestan ke-9, murid bintang 7 yang baru saja maju, hanya tanda samar yang tertinggal di berlian itu. Di antara 69 kontestan yang telah mengambil tindakan, hasilnya adalah yang terakhir. Para penonton kini telah memastikan bahwa kekuatan para pengikut puncak Yao Guang belum meningkat dan masih berada di posisi terbawah di antara 7 puncak. Saya pikir puncak Yao Guang benar-benar telah bangkit lagi, tetapi saya tidak menyangka itu hanya gertakan. Melihat seluruh generasi muda puncak Yao Guang, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Sungguh menyedihkan. Jika aku adalah guru puncak Li, aku tidak akan membawa murid-murid dari puncak Yao Guang untuk berpartisipasi dalam seni bela diri 7 puncak, untuk menghindari rasa malu. Tepat saat semua orang mulai mengejek, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat Cukong berdiri di depan berlian, perlahan menarik tinju kanannya. Bagaimana ini mungkin? Seorang murid dari puncak Tiansu membelalakan matanya dan berteriak. Yang lainnya pun membuka mulut lebar-lebar, seakan-akan mereka telah melihat hantu, dengan wajah ngeri. Ini karena pukulan Cukong barusan langsung meledakkan berlian itu, menghancurkannya menjadi ribuan keping batu. Wang Jin baru saja memecahkan berlian itu, tetapi Cukong langsung meledakkannya. Dengan membandingkan keduanya, Anda dapat mengetahui mana yang lebih kuat hanya dengan menggunakan jari-jari kaki Anda. Ketika semua orang sadar, mereka berteriak kaget. Ya dewa, kekuatan Tuan Muda Puncak Yao Guang sungguh kuat. Mungkinkah kekuatan tempurnya telah mencapai puncak tahap tengah lapisan ke-9 Kaisar Spiritual, atau bahkan tahap akhir lapisan ke-9 Kaisar Spiritual? Tidak heran rumornya adalah puncak Yao Guang telah bangkit kembali. Dengan master puncak yang masih muda dengan kekuatan tempur yang luar biasa, sulit bagi puncak Yao Guang untuk tidak bangkit lagi. Di peron tinggi, Wang Zhen menyipitkan matanya sedikit dan menatap tajam ke arah Cukong. Dalam pukulan tadi, Cukong tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan berlian yang sangat keras itu. Dilihat dari kekuatan fisik yang ia tunjukkan, alam fisiknya telah mencapai puncak tahap tengah alam tempering badan. Menurut penilaian Wang Zhen, Cukong kemungkinan besar merupakan ancaman bagi Wang Jin. Puncak Yao Guang memang telah menghasilkan bibit yang bagus, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengancam Jiner. Wang Zhen mendengus dalam hatinya. Tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri Seven Summit ini telah diputuskan. Itu Wang Jin. Ini adalah keputusan bersama yang dibuat oleh Puncak Tiansu dan Puncak Tiansuan. Itulah sebabnya hadiah untuk juara pertama begitu besar. Wang Zhen mengalihkan pandangannya dan mengumumkan dengan tenang, babak pertama kompetisi bela diri 7 puncak telah berakhir. Para kontestan yang maju ke babak kedua adalah, Cukong dari puncak Yao Guang, Wang Jin dari puncak Tiansuan, dan Wang Jin dari puncak Tiansu. Di antara 30 kandidat yang maju, 26 berasal dari 4 puncak wilayah selatan. Di antara mereka, puncak Tiansu dan puncak Tiansuan masing-masing berjumlah 8 orang, dan puncak Tianji dan puncak Tianquan masing-masing berjumlah 5 orang. Hanya ada 4 orang dari 3 puncak di wilayah utara, termasuk 2 dari puncak Yuheng, 1 dari puncak Kaiyang, dan 1 dari puncak Yao Guang. Jika bukan karena kekuatan bertarung Cukong yang luar biasa, puncak Yao Guang pasti sudah gundul. Meskipun Cukong adalah satu-satunya dari puncak Yao Guang yang maju, penampilannya di babak pertama benar-benar memukau. Seperti yang dikatakan Lin Yanxing, Cukong saja sudah cukup untuk mengubah pandangan 6 puncak lainnya terhadap puncak Yao Guang. Selanjutnya kita akan menghadapi babak kedua kompetisi bela diri 7 puncak. Wang Zhen menoleh dan melirik Tetua Agung Puncak Tiansu. Tetua Agung Puncak Tiansu melesat meninggalkan alun-alun dan menuju gunung belakang puncak Tiansu. Sesaat kemudian, dia datang ke alun-alun sambil membawa seekor serigala iblis yang sangat besar. Ini adalah monster tingkat 5, Storm Wolf. Seru seseorang. Serigala setan badai merupakan pemimpin di antara monster tingkat kelima, dengan kekuatan yang setara dengan Kaisar Roh tingkat 8 akhir. Pada saat ini, ada pembatasan pada badan serigala badai, dan budidayanya diblokir sementara. Jadi saya tidak bisa menyerang semua orang. Wang Zhen memperkenalkan, peraturan babak kedua kompetisi bela diri 7 puncak sangat sederhana.
30 kontestan yang maju, dimulai dari yang terakhir, akan menantang Serigala Badai secara bergantian. Para kontestan akan diberi peringkat berdasarkan waktu mereka bertahan. 16 teratas akan maju ke babak ketiga. Wang Zhen mengingatkan, Serigala Badai sangat kuat. Peserta yang kultivasinya kurang dapat memilih untuk mundur, agar tidak terluka parah oleh serigala, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan, atau bahkan kehilangan nyawa. Begitu dia selesai berbicara, bisik-bisik segera pecah di antara 30 kandidat yang telah maju. Kandidat yang lebih lemah semuanya tampak pucat. Setelah beberapa waktu, 5 peserta yang lolos memilih mengundurkan diri. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Storm Wolf, jadi mereka memutuskan untuk tidak mencari masalah. Ada lagi yang mau berhenti. Wang Zhen melirik 25 peserta yang tersisa, dan setelah memastikan tidak ada yang ingin mengundurkan diri, ia mengumumkan dimulainya babak kedua kompetisi bela diri 7 puncak secara resmi. Dia mengeluarkan pelat formasi dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Bendera-bendera pada pelat formasi berkibar keluar, dan seketika formasi pertahanan tingkat tinggi kelas 5 didirikan di alun-alun. Tujuan formasi ini hanya untuk menjebak Storm Wolf dan mencegahnya berlarian. Tetua Agung Puncak Tiansu segera mencabut larangan pada Serigala Badai dan melemparkannya ke dalam formasi. Mengaum, raungan serigala melengking bergema di langit dan bumi. Serigala Badai memancarkan aura yang menakutkan, dan sepasang mata hijau pucatnya menatap tajam ke arah Cukong dan yang lainnya, siap menghadapi musuh pertamanya. Seorang murid bintang 7 dari Puncak Tianquan menarik napas dalam-dalam, dan menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke formasi dan menantang Serigala Badai. Setelah beberapa saat, murid bintang 7 dari Puncak Tianquan menjerit, dan terbang keluar dari formasi seperti layang-layang yang talinya putus. Kualifikasi kedua kemudian bergegas ke formasi dan menantang Storm Wolf. Dalam sekejap mata, 23 peserta yang lolos menyelesaikan tantangannya. Di antara mereka, waktu terpendek hanya berlangsung 3 tarikan napas. Waktu terlama adalah 1 batang dupa, yang cukup untuk mengalahkan Storm Wolf. Wang Jin berada di posisi kedua di babak pertama. Dia adalah orang kedua terakhir di antara 25 peserta kualifikasi yang menantang Storm Wolf. Dia menoleh dan melirik ke arah Cukong, tatapannya penuh dengan provokasi, seolah berkata, kamu mampu memperoleh tempat pertama di babak pertama hanya karena keberuntungan. Tempat pertama di babak kedua harus saya. Wang Jin menarik kembali pandangannya, tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan menyerbu ke dalam formasi. Aduh! Ketika Serigala Badai melihat seseorang menerobos masuk, ia meraung ke langit, mengayunkan cakarnya yang tajam, dan mencengkeram Wang Jin dengan ganas. Wang Jin menatap Wolf Claw dengan tatapan jijai. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan pedang biru dari cincin penyimpanan. Kultivasinya di tingkat ke-9 Kaisar Roh langsung didorong ke ekstrim, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Serigala Badai. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Meskipun Serigala Setan Badai kuat, kekuatannya hanya sebanding dengan Kaisar Roh tingkat 8 akhir. Wang Jin adalah seorang pejuang yang kuat di tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh, dengan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 6 di tangannya. Dia benar-benar menekan Serigala Setan Badai. Hanya dalam 5 ronde, ia mengalahkan Storm Wolf dan mengakhiri tantangannya. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tuan Muda Wang memang layak menjadi Tuan Muda Puncak Tianquan. Kekuatan bertarungnya memang sangat kuat, mengalahkan semua kultivator seangkatannya. Serigala Badai adalah pemimpin di antara monster tingkat 5. Ia berkulit tebal dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Wang Shao mengalahkannya hanya dalam 5 ronde. Juara kompetisi bela diri 7 puncak ini pastilah Wang Shao. Benar sekali. Meskipun Cukong tampil baik di babak pertama, Wang Shao jelas lebih baik dalam hal pengalaman bertarung dan kekuatan bertarung yang sebenarnya. Mendengarkan bisikan orang banyak, Cukong tersenyum mengejek, namun dia mengabaikan mereka. Karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, hasilnya akan menamparkan wajah semua orang. Demi keadilan, setelah Wang Jin mengalahkan Serigala Iblis Badai, Tetua Agung Puncak Tiansu melemparkan beberapa pil ke dalam formasi untuk memulihkan kekuatan tempur Serigala Iblis Badai. Seperempat jam kemudian, ketika Storm Wolf hampir pulih, Cukong melangkah ke dalam formasi dan mengeluarkan tantangan.
Serigala badai, yang dikalahkan oleh dua orang berturut-turut, memiliki cahaya yang tajam di matanya dan sangat marah. Aduh! Ia melolong panjang ke langit, dan aura pembunuh di badannya langsung mencapai puncaknya. Ia ingin melampiaskan segala amarahnya pada Cukong dan mencabik-cabik Cukong. Di bawah tatapan semua orang, serigala badai mengayunkan cakarnya sekuat tenaga dan menamparkan dengan keras. Dalam sekejap, angin kencang bertiup. Energi spiritual yang dikaitkan dengan angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan liar dan langsung berubah menjadi cakar angin raksasa, merobek langit dan mencengkeram Cukong dengan ganas. Serangan ini adalah seni bela diri bawaan Storm Wolf cakar serigala angin. Terlalu lemah. Cukong berkomentar dengan tenang sambil melihat cakar angin yang datang ke arahnya. Serangan ini mungkin masih menimbulkan ancaman tertentu bagi Kaisar Roh biasa di awal level ke-9. Namun baginya, itu tidak menjadi ancaman. Dia bahkan tidak perlu menggunakan seni bela diri apapun. Dia bisa menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan kekuatan fisiknya. Cukong menundukkan bahunya dan melangkah gontai. Ia mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan seluruh tenaganya ke tangan kanannya, lalu menghantamkannya dengan keras. Kekuatan dahsyat itu menciptakan ledakan sonik yang menusiuk, dan pukulannya mengguncang bumi dan amat mengerikan. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, Cukong menghancurkan cakar angin yang kuat itu dengan satu pukulan, kemudian terus memukul dengan sekuat tenaganya dan langsung menyerang serigala badai. Mengaum, serigala badai menjerit, badannya terlempar ke belakang dan menghantam keras ke kejauhan. Mendesis. Semua orang terkesiap. Mereka hanya kagum pada kenyataan bahwa Wang Jin mengalahkan Storm Wolf hanya dalam 5 ronde. Hasilnya, pada saat berikutnya, Cukong bahkan tidak menggunakan jurus bela diri apapun, melainkan hanya menggunakan satu pukulan untuk melenyapkan Storm Wolf. Kalau kita bandingkan keduanya, perbedaannya jelas terlihat. Ya dewa, kekuatan bertarung Tuan Chu terlalu kuat. Menurut pendapatku, kekuatan tempur Master Chu sudah pasti mencapai tingkat ke-9 Kaisar Spiritual. Puncak Yao Guang benar-benar akan bangkit. Dengan bakat dan kekuatan tempur Master Chu, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam sekte spiritual. Mendengar pembicaraan semua orang, raut wajah Wang Jin langsung berubah jelek. Dia ingin tampil baik di babak kedua. Akibatnya, Cukong kembali mencuri perhatiannya dan mengubahnya menjadi tokoh latar belakang. Bukan hanya Wang Jin, wajah Wang Zhen dan Qin Pengyu pun langsung berubah muram. Awalnya, Qin Pengyu memandang rendah Cukong. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin seorang jenius lahir di wilayah utara yang energi spiritualnya tipis. Namun penampilan Cukong jauh melampaui ekspektasinya, membuatnya merasa sedikit terancam. Adapun Wang Zhen, dia yakin, berdasarkan pukulan Cukong sebelumnya, kekuatan bertarung Cukong pasti melampaui Wang Jin. Jika Cukong dibiarkan maju dengan aman, itu pasti akan menjadi ancaman bagi Wang Jin. Tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri 7 puncak harus menjadi milik Wang Jin, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merusiaknya. Kemudian, Qin Pengyu dan Wang Zhen secara bersamaan mengirim pesan kepada Tetua Agung Puncak Tiansu. Setelah menerima pesan dari keduanya, Sesepuh Agung Puncak Tiansu memiliki sedikit rasa dingin di matanya dan mengangguk sedikit. Tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya tiba-tiba membuat beberapa gerakan. Semua orang mengira tantangannya sudah berakhir, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mengaum. Di dalam formasi, Storm Wolf yang kalah tiba-tiba mengeluarkan raungan menyakitkan. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan menatap Cukong. Bulu serigalanya berdiri tegak seperti jarum perak, dan darahnya mengalir deras ke langit. Di depannya, energi spiritual yang dikaitkan dengan angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyatu dengan darah dan energinya sendiri, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Oh tidak, serigala badai sudah gila dan ingin mati bersama Cukong. Raut wajah Lin Yanxing berubah saat melihat pemandangan ini. Kekuatan tempur asli Storm Wolf setara dengan kekuatan Kaisar Roh tingkat 8 yang akhir. Tetapi setelah menjadi gila dan bersiap untuk mati bersama, cukuplah untuk bertarung lintas level dan membunuh Kaisar Roh di level ke-9 tengah atau bahkan akhir. Lin Yanxing langsung berubah menjadi bayangan, siap menyerbu ke dalam formasi untuk memblokir serangan terakhir serigala badai untuk Cukong.
Namun, formasi pertahanan tingkat tinggi kelas 5 yang digunakan untuk menjebak serigala badai dan mencegahnya kabur justru menghalangi Lin Yanxing saat ini. Kutu kupret. Lin Yanxing segera mengerti bahwa ini adalah strategi Wang Zhen dan yang lainnya. Dia ingin menggunakan rencana ini untuk melukai Cukong atau bahkan membunuh Cukong. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yanxing, dan kultivasinya di tingkat pertama awal sekte spiritual langsung didorong ke ekstrim, dan dia menyerang formasi pertahanan dengan seluruh kekuatannya. Terdengar suara keras. Seluruh formasi pertahanan bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada perisai formasi dalam sekejap. Dengan kekuatan Lin Yanxing, dia hanya membutuhkan satu serangan lagi untuk menghancurkan formasi pertahanan tingkat tinggi tingkat 5 ini. Namun, sudah terlambat. Di dalam formasi, Storm Wolf telah menyelesaikan pukulan terakhirnya. Badannya benar-benar kempes, dan semua darah dan energi di badannya menyatu dengan energi spiritual yang dikaitkan dengan angin, mengembun menjadi cakar angin berwarna darah besar di depannya, memancarkan darah yang mengejutkan dan kekuatan badai yang mengerikan. Mengaum. Dengan lolongan serigala yang menyedihkan, cakar angin berwarna merah darah menembus udara dengan kekuatan yang mengerikan. Di panggung tinggi, Wang Zhen melihat pemandangan ini, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Cukong, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu menonjol. Kamu menghalangi jalan anakku." Menurutnya, serangan terakhir yang dilepaskan oleh serigala badai, yang membakar hidupnya, pasti akan melukai Cukong dengan pareh, membuatnya tidak akan bisa berpartisipasi di ronde ketiga, bahkan jika itu tidak bisa membunuh Cukong. Dengan cara ini, juara kompetisi seni bela diri 7 puncak masih menjadi milik Wang Jin. Di dalam formasi, Cukong menatap cakar angin berwarna darah yang menerobos udara, bibirnya sedikit mengejek. Dia sudah menduga bahwa kegilaan tiba-tiba serigala badai pasti ada hubungannya dengan Wang Zhen dan yang lainnya, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebab ketika berhadapan dengan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun sama rentannya dengan ayam atau guguk. Cukong menempelkan dua jari tangan kanannya seperti pedang dan mengayunkannya di depannya. Mendesis. 9 pedang api surgawi langsung mengembun dan memotiong udara, menebas dengan ganas cakar angin berdarah itu. Dengan kekuatan tempur Cukong saat ini, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi serigala badai gila itu. 9 pedang api surgawi cukup untuk menghancurkan segalanya. Saat berikutnya, 9 pedang api langit dan cakar angin berwarna darah bertemu di udara. Di bawah tatapan kaget orang banyak, 9 pedang ilahi api surgawi langsung menghancurkan cakar angin berdarah dan memotiong badan serigala badai yang keriput menjadi beberapa bagian. Melihat Storm Wolf yang sudah sangat lemah, semua penonton membuka mulut lebar-lebar, terlalu terkejut untuk berbicara. Kekuatan anak ini sungguh dahsyat. Wang Zhen menatap Cukong, wajahnya begitu muram hingga air seolah menetes darinya. Itu adalah serangan putus asa dari Storm Wolf. Bahkan Qin Pengyu harus membayar harga untuk menahannya. Cukong tidak hanya menerima pukulan itu tanpa cedera, dia juga tampak santai. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur sejati Cukong tidak hanya jauh melampaui Wang Jin, tetapi bahkan melampaui Qin Pengyu. Kemungkinan besar dia telah mencapai alam sekte spiritual setengah langkah. Ketika Lin Yanxing melihat Cukong membunuh serigala badai gila dengan satu pukulan, kekhawatiran di wajahnya langsung menghilang. Namun, sesaat kemudian, amarah muncul di matanya. Dia menoleh ke Wang Zhen dan bertanya dengan dingin, "Tuan Wang Feng, saya butuh penjelasan yang masuk akal." Wang Zhen melirik Lin Yanxing dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Serigala badai tiba-tiba menjadi gila, yang merupakan suatu kecelakaan. Untungnya, Cukong sangat kuat dan berhasil membunuh serigala badai tanpa mengalami cedera apapun. Jika tidak, sekte kita pasti akan menyalahkan dirinya sendiri." Mendengar penjelasan munafik Wang Zhen, mata Lin Yanxing menjadi semakin marah. Dia menoleh ke arah Qin Wanshan dan berkata, "Master Sekte, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan tentang masalah ini dari puncak Yao Guang?" Qin Wanshan berpikir sejenak dan berkata, "Serigala badai tiba-tiba menjadi gila, mengungkap masalah sistem kompetisi putaran kedua. 7 puncak berikutnya akan mengoptimalkan sistem kompetisi untuk mencegah masalah ini terjadi lagi."
Meskipun Cukong tidak terluka, dia ketakutan dan harus diberi kompensasi sampai batas tertentu. Sambil berbicara, Qin Wanshan memutar tangan kanannya, mengeluarkan 20 juta tael uang emas dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya ke Cukong. Lin Yanxing mengerutkan kening. Kata-kata Qin Wanshan tampak adil, tetapi sebenarnya dia lebih memihak Wang Zhen. Tepat saat dia hendak melanjutkan mencari keadilan untuk Cukong, Cukong mengambil uang kertas emas sebanyak 20 juta tael dan berkata dengan suara keras, "Terima kasih, Master Sekte." 20 juta tael uang emas tidaklah banyak baginya saat ini. Alasan dia menerimanya adalah untuk melindungi Lin Yanxing. Cukong tahu betul bahwa mengingat hubungan antara Puncak Tianshu dan Puncak Tianshuan, Qin Wanshan tidak akan pernah berbicara mewakili mereka. Jika Lin Yanxing terus bertanya, dia pasti akan menyinggung Qin Wanshan. Meskipun Lin Yanxing sekarang adalah alkemis nomor 1 di Provinsi Qingxuan, kultivasinya hanya pada tahap awal tingkat pertama sekte spiritual. Qin Wanshan adalah orang terkuat di Qingxuanzu, dan kultivasinya telah mencapai tingkat kelima tengah sekte spiritual. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Jadi untuk melindungi Lin Yanqi, Cukong menerima kompensasinya. Melihat ini, Qin Wanshan mengangguk puas dan memberi isyarat bahwa kompetisi seni bela diri 7 puncak harus dilanjutkan. Wang Zhen mengumumkan dengan tenang, babak kedua kompetisi bela diri 7 puncak telah berakhir. Para kontestan yang maju ke babak ketiga adalah, Cukong dari puncak Yao Guang, Wang Jin dari puncak Tianshuan, dan Wang Jin dari puncak Tianshu. Di antara 16 orang yang maju, kecuali Cukong, 15 orang sisanya semuanya berasal dari 4 puncak wilayah selatan. Di antara mereka, ada 5 orang dari puncak Tianshu, 4 orang dari puncak Tianshuan, masing-masing 3 orang dari puncak Tianji dan puncak Tianquan. Lin Yanxing menghela nafas ringan dan harus menyerah. Dia mengirim pesan suara kepada Cukong, "Ini semua salahku karena aku tidak cukup kuat untuk mencari keadilan untukmu. Aku minta maaf karena telah berbuat salah padamu." Cukong tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Guru puncak, Anda tidak perlu bertanggung jawab. Tidak peduli bagaimana mereka memainkan trik, kemenangan akhir akan tetap menjadi milik saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada mereka karena telah mengirimkan hadiah yang begitu besar kepada saya. Kalau bukan karena puncak Tianshu dan puncak Tianshuan sudah memilih Wang Jin sebagai juara, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan hadiah sebesar itu? Ini saja sudah cukup untuk mengimbangi trik kecil yang dilakukan oleh Wang Zhen dan lainnya." Mendengar ini, Lin Yanxing tidak bisa menahan senyum. Dia merasa senang secara diam-diam ketika mengira bahwa saat Cukong memenangkan tempat pertama, dia akan menerima hadiah besar yang khusus disiapkan oleh Wang Zhen dan yang lainnya untuk Wang Jin. Setengah jam kemudian, Wang Zhen mengumumkan dimulainya babak final kompetisi seni bela diri 7 puncak. Dia hanya mengayunkan lengan bajunya, dan seketika 8 arena pun muncul di alun-alun. Peraturan untuk ronde ketiga sangat sederhana. 8 arena ini adalah nomor 1 hingga nomor 8 dari kiri ke kanan. Kalian akan berdiri di arena yang menentukan peringkat kalian dan menjadi pembela. Suara Wang Zhen bergema di seluruh alun-alun. Jika ada yang tidak puas, mereka dapat menantang pembela. Pemenang akan terus mempertahankan ring, dan yang kalah dapat terus menantang ring lainnya. Orang yang berdiri di atas ring pada akhirnya akan menjadi nomor ring tempat dia berdiri, dan dia akan menjadi nomor kompetisi bela diri 7 puncak ini. Mendengar ini, ke-16 peserta kualifikasi memusatkan perhatian mereka pada 8 arena, memikirkan arena mana yang harus mereka pilih. Tentu saja, target Cukong adalah arena nomor 1. Tepat saat dia hendak melangkah menuju arena nomor 1, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Orang yang mengirimkan pesan itu adalah Wang Zhen. "Cukong, sekte kami tahu bahwa kamu telah menyinggung putra suci 2 kali di wilayah utara. Selama kamu menyerahkan arena nomor 1, setelah seni bela diri 7 puncak berakhir, sekte kami dapat menengahi dan meminta putra suci untuk memaafkanmu." Cukong tidak mengatakan apapun. Wang Zhen terus menyampaikan suaranya, "Selama kamu menyerahkan cincin nomor 1, kamu akan menjadi temanku di puncak Tianshuan. Sekte kami tidak hanya dapat membiarkan Jiner menyerapmu ke dalam Tuan Muda ke-7 biduk besar, menjadikannya Tuan Muda ke-8 biduk besar. Kami juga dapat membiarkanmu mengikuti Jiner dan Putra Suci dan bertindak bersama di alam rahasia Taiksu untuk memperoleh peluang.
Menurut Wang Zhen, syarat yang ditawarkannya cukup menguntungkan sehingga pengikut sekte suci Beidou manapun akan tergoda. Tahukah Anda, 7 Tuan Muda Beidou adalah kelompok kecil yang terdiri dari generasi kedua teratas dari sekte suci Beidou, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat. Seng Wuji, sebagai Tuan Muda Puncak Yu Heng, hanya menduduki peringkat ke-7 di antara 7 Tuan Muda Beidou. Di antara ke-6 Tuan Muda lainnya, yang pertama adalah putra suci Qin Pengyu, yang kedua adalah Tuan Muda Puncak Tianxuan Wang Jin, dan yang ketiga hingga ke-6 semuanya adalah putra dari para tetua alam sekte spiritual dari 4 puncak di wilayah selatan. Dengan kata lain, di belakang 7 Tuan Muda Beidou terdapat 7 master sekte spiritual yang kuat, masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan besar. Jika Cukong bisa menjadi Tuan Muda ke-8 Beidou, dia pasti bisa menguasai King Xuanzu, tidak akan ada yang berani memprovokasinya. Tepat ketika Wang Zhen mengira Cukong akan mengangguk setuju, Cukong bahkan tidak memandangnya dan berjalan lurus menuju ring nomor 1. Cukong, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu melangkah ke panggung nomor 1, kamu akan benar-benar menyinggung puncak Tianxuan. Sebelum Wang Zhen selesai berbicara, Cukong melompat ke panggung nomor 1. Dia menjawab Wang Zhen dengan tindakannya. Mata Wang Zhen memancarkan aura dingin. Jika bukan karena semua orang sedang menonton, dia tidak akan bisa melanggar aturan dan memberi pelajaran pada Cukong. Kalau tidak, dia pasti akan memberitahu Cukong akibat telah menyinggung perasaannya. Hah! Wang Zhen mengembuskan napas dan menyingkirkan cahaya dingin di matanya. Sekarang Cukong sudah berdiri di panggung nomor 1, dia hanya bisa mengubah satu cara untuk membantu putranya memenangkan kejuaraan. Wang Zhen menoleh untuk melihat sesepuh agung puncak Tianxu dan mengirim pesan kepadanya. Setelah mendengar rencana Wang Zhen, tetua agung puncak Tianxu sedikit mengernyit dan berkata melalui transmisi suara, ini agak keterlaluan. Meskipun agak berlebihan, itu tidak melanggar aturan. Wang Zhen berkata dengan samar, selain itu, jika Cukong bisa terluka parah, atau bahkan cacat, dan dikeluarkan dari 8 besar, itu juga akan menyelamatkannya dari persaingan dengan Jiner, Nian Shen, dan yang lainnya untuk mendapatkan kesempatan di alam rahasia Taixu. Nian Shen yang disebutkannya, yang bernama lengkap Gu Nian Shen, adalah putra dari tetua agung puncak Tianxu dan juga yang ketiga dari 3 Tuan Muda Beidou. Dalam 2 ronde pertama kompetisi bela diri 7 puncak, dia menduduki peringkat ketiga, hanya di belakang Cukong dan Wang Jin, dan tingkat kultivasinya mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat ke-9. Mendengar ini, tetua agung puncak Tianxu merenung sejenak, lalu mengangguk pelan dan menyetujui rencana Wang Zhen. Alam rahasia Taixu adalah situs sekte Taixu, bekas penguasa King Xuanzu. Di sana terdapat banyak harta karun, keterampilan, dan seni bela diri yang berharga. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Cukong sekarang telah melampaui Qin Pengyu. Jika dia diizinkan memasuki alam rahasia Taixu, kemungkinan besar itu akan memengaruhi keuntungan Qin Pengyu, Wang Jin, Gu Nian Shen dan lainnya. Jadi cara terbaik adalah menendangnya keluar dari 8 besar. Sesaat kemudian, 5 dari 16 finalis berdiri di atas panggung. Ke-11 orang yang tersisa semuanya berdiri di tempatnya. Di antara ke-11 orang ini, ada 5 dari puncak Tianxu dan 4 dari puncak Tianxuan. 2 yang tersisa masing-masing berasal dari puncak Tianji dan puncak Tianquan, dan merupakan yang kelima dan keenam dari 7 Tuan Muda Beidou. Hal ini membuat para penonton tampak bingung. Saat berikutnya, mereka tahu mengapa ke-11 orang ini tidak berdiri di atas panggung. Seorang murid bintang 7 dari puncak Tianxuan melangkah keluar, melompat ke panggung nomor 1, dan menantang Cukong. 10 orang lainnya datang ke dasar ring nomor 1 dan menatap Cukong dengan pandangan jahat. Maknanya sudah jelas. Ketika Lin Yanxing melihat kejadian ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengumpat, tidak tahu malu. Jelaslah bahwa Wang Jin, Gu Nian Shen dan ke-11 orang lainnya berencana menggunakan pertarungan round robin untuk menghadapi Cukong. Para master puncak Tianji dan puncak Tianquan tampak tidak senang saat melihat kejadian ini. Mereka berpikir bahwa tata krama makan Wang Zhen terlalu jelek. Demi membantu putranya memenangkan juara pertama dalam kompetisi bela diri Seven Summit, dia rela kehilangan seluruh harga dirinya. Lin Yanxing menoleh ke arah Qin Wanshan dan bertanya dengan suara keras, Master Sekte,
metode yang tidak tahu malu seperti itu, tidakkah kau akan menghentikannya? Qin Wanshan terbatuh dan berkata dengan tenang, meskipun Wang Jin dan yang lainnya memanfaatkan celah dalam sistem kompetisi, yang agak tidak adil, mereka tidak melanggar aturan seni bela diri 7 puncak, dan sekte kami tidak dapat menghentikan mereka. Pada seni bela diri 7 puncak berikutnya, kami akan mengoptimalkan sistem kompetisi untuk mencegah siapapun memanfaatkan celah lagi. Mata Lin Yanxing dipenuhi amarah saat mendengar ini. Ketika Cukong bertemu dengan Storm Wolf yang gila di ronde kedua, Qin Wanshan berkata bahwa mereka akan mengadakan kompetisi bela diri di 7 puncak berikutnya untuk mengoptimalkan sistem kompetisi. Sekarang, Cukong menghadapi pertarungan round robin yang diikuti 11 orang di ronde ketiga. Qin Wanshan juga mengatakan bahwa mereka akan mengadakan kompetisi di 7 Summits berikutnya untuk mengoptimalkan sistem kompetisi. Favoritisme terhadap Wang Zhen dan lainnya terungkap sepenuhnya. Apakah kompetisi bela diri 7 puncak ini perlu dilanjutkan? Lin Yanxing tidak tahan lagi. Tepat saat dia hendak meledak, suara mengejek Cukong terdengar dari ring nomor 1. Pertarungan round robin hanya membuang-buang waktu. Ke-11 dari kalian harus menyerang bersama-sama. Tatapan mata Cukong menyapu Wang Jin, Gun Yansen dan 11 orang lainnya, wajahnya penuh penghinaan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius mereka. Kong, apakah kamu yakin? Lin Yanxing terkejut, menoleh untuk melihat Cukong dan meminta konfirmasi. Wang Jin, Gun Yansen dan ke-11 lainnya adalah elit dari 4 puncak wilayah selatan. Di antara mereka, Wang Jin, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh. Bahkan orang yang tingkat kultivasinya paling rendah pun telah mencapai tahap awal ke-7 dari Kaisar Roh. Jika 11 orang menggabungkan kekuatan, bahkan orang kuat di tingkat guru spiritual setengah langkah pun tidak akan menjadi tandingannya. Cukong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Master Puncak. Kita bahkan tidak bisa menggunakan 70% kekuatan kita untuk menghadapi sekelompok sampah ini. Nada bicara Cukong penuh dengan penghinaan, yang benar-benar membuat marah Wang Jin, Gun Yansen dan yang lainnya. Anak sombong, aku pasti akan mematahkan kakimu hari ini. Kamu melawan begitu banyak orang sendirian. Apakah kamu pikir kamu orang kuat di sekte spiritual? Nada bicaramu keras sekali. Karena kau ingin Mahtei, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wang Jin, Gun Yansen dan 10 orang lainnya melompat ke panggung nomor 1 pada saat yang sama dan bertarung berdampingan dengan murid bintang 7 dari puncak Tianxuan, mata mereka tertuju pada Cukong. Mulailah, kata Wang Jin dingin. Saat kata-kata itu terucap, 11 orang keluar dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama dan menyerang Cukong. Melihat hal itu, para kontestan yang berdiri di 4 panggung lainnya semuanya menggelengkan kepala dan menunjukkan penyesalan. Sayang sekali, dengan kekuatan Cukong, dia seharusnya bisa memenangkan kejuaraan. Ya, bahkan jika Wang Jin, Gun Yansen dan yang lainnya menggunakan strategi round robin, Cukong masih memiliki peluang menang. Ini salah Cukong karena terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan 11 orang sendirian? Menurut pendapatku, Cukong hanya dapat bertahan selama setengah batang dupa sebelum dia dikalahkan. Tidak ada satupun dari keempatnya yang optimis terhadap Cukong, dan mereka semua yakin bahwa dia pasti akan kalah. Namun, sesaat kemudian, mulut keempat orang itu tiba-tiba terbuka lebar, dan mata mereka membesar seperti lonceng tembaga, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Otot-otot Cukong menonjol di sekujur badannya, dan dia mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim, bagaikan seekor harimau yang menerjang kawanan domba. Dalam sekejap mata, 2 orang tersingkir dari ring olehnya. Ketika mereka mengamati lebih dekat, mereka melihat dada kedua lelaki itu cekung dalam, dengan darah mengucur dari mulut mereka, bercampur dengan organ dalam yang hancur. Tinju besi Cukong langsung menghantam kedua pria itu dengan keras, membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Wajah 9 orang yang tersisa berubah drastis dan mereka menyerang Cukong dengan putus asa. Namun, alam fisik Cukong telah mencapai puncak tahap tengah alam tempering badan, dan pertahanan fisiknya sangat menakjubkan. Dia juga berlatih Liu Yanbu dengan sempurna, dan kecepatan gerakannya secepat kilat. Serangan mereka tidak bisa melukai Cukong sedikit pun. Sesaat kemudian, 2 jeritan lagi terdengar. Aduh, aduh.
Cukong menghantamkan tinjunya dengan keras ke dada dua orang murid bintang 7 dari puncak Tianshu, melukai mereka dengan pareh dan membuat mereka terlempar keluar dari ring. Hanya beberapa saat telah berlalu sejak pertempuran dimulai, dan hanya 7 dari 11 musuh yang tersisa. Wang Jin dan Gu Nianzhen saling berpandangan, dan sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Pada saat ini mereka akhirnya menyadari, bahwa Cukong berani membiarkan mereka menyerang bersama, bukan karena dia sombong, tetapi karena dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka. Semuanya, gunakan kartu truf kalian dan luncurkan serangan terkuat kalian. Teriak Wang Jin. Begitu dia selesai berbicara, dialah orang pertama yang menggunakan kartu trufnya. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah dari cincin penyimpanan. Pedang ini adalah senjata spiritual tingkat menengah tingkat 6, memancarkan aura pedang yang tajam. Teknik pedang darah. Wang Jin berteriak pelan dan cepat-cepat membentuk beberapa segel tangan misterius dengan tangannya. Pedang panjang yang awalnya berwarna merah langsung terlapisi dengan warna darah yang mempesona. Teknik pedang darah adalah teknik rahasia puncak Tianshuan, yang dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri yang berhubungan dengan pedang. Dengan bantuan teknik pedang darah, kekuatan serangan Wang Jin dapat ditingkatkan setidaknya 30%. Teknik pedang bayangan langit. Setelah melakukan teknik rahasia itu, Wang Jin mencengkeram pedang panjang itu erat-erat dengan kedua tangan, mengangkatnya di atas kepalanya, menatap tajam ke arah Cukong, lalu menebasnya dengan kuat. Pedang panjang itu memancarkan cahaya berdarah yang mengerikan, berubah menjadi puluhan bayangan pedang tajam berwarna merah darah, membawa kekuatan pedang yang mengerikan, dan menebas ke arah Cukong. Pada saat yang sama, Gu Nianzhen dan 6 orang lainnya juga menggunakan kartu truf mereka dan melancarkan serangan terkuat mereka. Pedang pemecah awan, tombak penembus awan, sapu musuh dengan tongkat, satu demi satu seni bela diri yang dahsyat dipertunjukkan dengan kekuatan yang mencengangkan. Keempat kontestan lain yang berdiri di atas ring menggelengkan kepala lagi. Cukong pasti akan kalah. Serangan terkuat yang dilancarkan oleh Wang Jin, Gu Nianzhen dan 7 orang lainnya bersama-sama sudah cukup untuk mengalahkan Master Sekte Spiritual setengah langkah. Badan Cukong memang kuat, gerakan badannya juga sangat indah, tapi dia tidak mungkin bisa menangkis serangan ini. Semuanya sudah berakhir. Begitu keempat orang itu selesai berbicara, perilaku Cukong berikutnya bagaikan tamparan keras di wajah. Cukong terlihat memegang pedang naga bumi di tangannya, ki dan badannya menyatu. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik di badannya disuntikkan dengan liar ke dalam pedang, lalu dia menebasnya dengan kuat di depannya. Teknik pedang api langit. Raungan naga yang memekakkan telinga datang dari pedang naga bumi. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius beberapa ratus meter langsung terkuras habis dan berubah menjadi 18 pedang api surgawi. Pada masing-masing pedang ilahi api surgawi, terukir hantu naga bumi yang ganas, memancarkan kekuatan pedang yang luar biasa dan kekuatan api yang tak tertandingi. Panas yang menyengat membuat udara berderak. Suhu di alun-alun langsung melonjak hingga ratusan derajat. Dengan berkah kekuatan langit dan bumi tingkat tinggi, kekuatan api penghancur, 18 pedang api surgawi melintasi langit, membawa kekuatan suci yang luar biasa, dan menebas dengan ganas seni bela diri yang ditampilkan oleh Wang Jin, Gu Nianzhen, dan lainnya. Dor, dor, dor. Saat berikutnya, 18 pedang api surgawi dan seni bela diri yang dilakukan oleh Wang Jin, Gu Nianzhen dan yang lainnya bertabrakan di udara, menyebabkan serangkaian ledakan yang mengerikan. Dampak energi yang mengerikan melanda ke segala arah bagaikan tsunami. Retakan. Arena yang kokoh itu tidak mampu menahan benturan sebesar itu dan hancur berkeping-keping. Namun saat ini, para penonton tidak sempat memperhatikan arena. Semua mata tertuju ke udara, ingin melihat siapa yang akan menang dalam duel ini, Cukong, atau Wang Jin, Gu Nianzhen dan 7 lainnya. Jinner harus menang. Jinner harus menang. Di peron yang tinggi, Wang Zhen mengepalkan tangannya erat-erat dan terus berteriak dalam hatinya. Namun sayang, doanya sia-sia. Wang Jin, Gu Nianzhen dan 7 orang lainnya yang bekerja sama memang dapat mengalahkan ahli sekte spiritual setengah langkah. Namun, Cukong yang memadukan ki dan badannya, mampu bertarung melawan orang kuat di tahap awal tingkat pertama sekte spiritual. Ini adalah hasil dari Cukong yang hanya menggunakan 60% kekuatannya.
Dia belum melakukan teknik pembakaran darah api biru untuk meningkatkan kultivasinya. Seperti yang dia katakan pada Lin Yanxing, dia bahkan tidak akan membutuhkan 70% kekuatannya untuk menghadapi Wang Jin, Gun Yansen dan sampah lainnya. Di udara, setelah kebuntuan beberapa saat dengan seni bela diri yang dipertunjukkan Wang Jin, Gun Yansen dan 7 lainnya, 18 pedang ilahi api surgawi dimusnahkan. 7 pedang ilahi api surgawi yang tersisa, dengan kekuatan penghancurnya, menghancurkan semua seni bela diri, dan kemudian dengan ganas menebas Wang Jin, Gun Yansen dan 7 lainnya. Aduh, aduh, aduh. 7 lolongan menyedihkan terdengar. Wang Jin, Gun Yansen dan 7 orang lainnya terlempar mundur dan jatuh dengan keras di luar ring. Jika diperhatikan dengan seksama, ada bercak darah yang sangat banyak di dada ke-7 orang itu, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Darah merah terang terus mengalir keluar, membuat tanah menjadi merah. Sama seperti 4 orang yang terlempar keluar dari arena sebelumnya, Wang Jin, Gun Yansen dan 7 orang lainnya terluka parah. Belum lagi pertarungan lagi, mereka bahkan tidak bisa bangun. 1 lawan 11, Chu Kong tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan telak. Mata para kontestan tingkat lanjut di 4 arena lainnya hampir terbelalak. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, bahwa di antara orang-orang seangkatan mereka ada yang begitu berkuasa. Dibandingkan dengan Chu Kong, apa yang disebut sebagai gelar Qin Peng Yu sebagai jenius nomor 1 King Xuanzu sama sekali tidak layak menyandang gelar tersebut. Chu Kong harus menjadi jenius nomor 1 di King Xuanzu. Di panggung tinggi, Lin Yanxing sangat bahagia, senyum di wajahnya hampir mencapai telinganya. Dia tahu bahwa Chu Kong pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 7 puncak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Kong akan menang dengan cara seperti ini. Menurut penilaiannya, kekuatan tempur Chu Kong mungkin berada di atasnya. Akan tetapi, dia tidak merasa cemburu sedikit pun, tetapi malah sangat gembira. Sebagai penguasa puncak, melihat murid-murid puncak Yao Guang menjadi sukses adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Feng Ruohai di samping memiliki senyum di wajahnya. Upaya keras Chu Kong untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 7 puncak tidak hanya membuktikan bakatnya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa taruhannya benar. Seorang jenius seperti itu pasti akan meraih kesuksesan luar biasa di masa depan. Bahkan jika bukan karena pil penghancur sekte, dia akan tetap berhubungan baik dengan Chu Kong. Para master puncak Tianji dan puncak Tianquan merasa takjub. Hasil pertempuran ini jauh melampaui harapan mereka. Mereka tampaknya telah melihat bintang baru yang cemerlang terbit perlahan di benua Kyushu. Selama Chu Kong tidak mati, dia pasti akan terkenal di seluruh benua di masa depan. Sementara keduanya tercengang, mereka juga melemparkan pandangan iri ke arah Lin Yanxing. Merupakan suatu keberuntungan besar bagi puncak Yao Guang untuk menerima murid berbakat seperti itu. Murid langsung mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 7 puncak ini, dan mereka adalah 2 orang yang berdiri di 4 panggung lainnya. Salah satunya bernama Li Fuyao dan lainnya bernama Yun Feiyang. Mereka adalah Tuan Muda Puncak Tianji dan Tuan Muda Puncak Tianquan. Di masa lalu, mereka mengira Li Fuyao dan Yun Feiyang sangat berbakat. Ada harapan untuk melampaui mereka di masa depan dan memimpin puncak Tianji dan puncak Tianquan menjadi lebih kuat. Namun dibandingkan dengan Chu Kong, mereka berdua tiba-tiba merasakan rasa frustrasi. Benar jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Kita perlu membiarkan Li Fuyao, Yun Feiyang, dan Chu Kong bergerak lebih banyak. Pikiran yang sama muncul di benak para master puncak Tianji dan puncak Tianquan pada saat yang sama. Dibandingkan dengan Lin Yanxing yang tersenyum, wajah Wang Zhen berubah sepenuhnya gelap, dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan begitu banyak metode, Chu Kong masih menempati posisi pertama. Ketika dia memikirkan bagaimana Chu Kong telah melukai Wang Jin dengan pareh dan menamparkan wajahnya, dia tidak hanya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dia juga harus memberikan Chu Kong hadiah besar yang telah dia persiapkan untuk putranya. Niat membunuh yang tak berujung melonjak dalam hatinya. Qin Peng Yu, Tetua Agung Puncak Tiansu, dan Seng Wuji semuanya tampak sangat jelek.
Tidak seorang pun menyangka bahwa hasil kompetisi seni bela diri 7 puncak akan seperti ini. Tuan Wang Feng, apakah sudah waktunya untuk mengumumkan hasil akhirnya? Kata Cukong ringan. Menurut aturan babak ketiga, mereka yang gagal dalam tantangan dapat terus menantang arena lainnya. Namun kini, Wang Jin, Gun Yansen dan 11 orang lainnya semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak mampu berdiri, apalagi menantang Li Fuyao, Yun Feiyang dan keempat orang lainnya. Oleh karena itu, kompetisi seni bela diri 7 puncak harus berakhir di sini. Wajah Wang Zhen berubah lebih gelap saat mendengar ini. Berdasarkan hasil saat ini, Wang Jin, Gun Yansen dan 11 orang lainnya seharusnya tersingkir dan bahkan tidak dapat masuk ke 8 besar. Tanpa status calon putra suci, Wang Jin dan Gun Yansen bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Taiksu. Jika demikian halnya, Puncak Tianxuan dan Puncak Tiansu akan menderita kerugian besar. Wang Zhen menatap Cukong dengan dingin, lalu berbalik untuk membahas hasil akhir dengan Qin Wanshan dan Tetua Agung Puncak Tiansu. Setelah beberapa saat, Wang Zhen mengumumkan, kompetisi bela diri 7 puncak ini telah berakhir. Juara pertama adalah Cukong dari Puncak Yao Guang, juara kedua adalah Li Fuyao dari Puncak Tianji, juara ketiga adalah Yun Feiyang dari Puncak Tianquan, dan juara keempat. Karena posisi ke-6 hingga ke-8 kosong, maka posisi tersebut akan diisi sesuai dengan tingkat kultivasi murid yang tersingkir. Posisi ke-6 adalah Wang Jin dari Puncak Tianxuan, posisi ke-7 adalah Gun Yansen dari Puncak Tiansu, dan posisi ke-8 adalah Qin Haotian dari Puncak Tiansu. Qin Haotian adalah sepupu Qin Pengyu. Ia diterima sebagai murid oleh tetua ketiga Puncak Tiansu. Ia juga merupakan yang keempat dari 7 tuan muda Beidou. Lin Yanxing, kepala Puncak Tianji, kepala Puncak Tianquan dan yang lainnya tidak bisa menahan cibiran ketika mereka melihat bahwa ketiga orang yang dipromosikan semuanya adalah kerabat kaisar, dan mereka semua tersenyum dingin. Namun, tak seorang pun berkata banyak. Cukong memenangi tempat pertama dan mendapat hadiah besar. Li Fuyao, Yun Feiyang, dan 2 murid lainnya dari Puncak Tianji dan Puncak Tianquan secara tak terduga menempati posisi kedua hingga kelima karena Cukong telah melukai Wang Jin, Gun Yansen dan yang lainnya dengan pareh. Hasil seperti itu membuat mereka amat puas. Jika Wang Jin, Gun Yansen dan Qin Haotian tidak diizinkan menggantikannya, saya khawatir Wang Zhen, Qin Wanshan dan Tetua Agung Puncak Tiansu akan saling bermusuhan di tempat. Setelah hasil kompetisi seni bela diri Seven Summits diumumkan, hadiah akan dibagikan. Sebagai wasit, Wang Zhen secara pribadi menyerahkan 100 juta tael uang emas, gulungan hitam, pedang hijau zamrud, dan botol giok putih kepada Cukong. Gulungan hitam itu bertuliskan 4 karakter besar, 9 tebasan angin, dan tingkatannya telah mencapai seni bela diri tingkat bumi. Pedang hijau zamrud itu disebut pedang bulan giok. Pedang ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 6 dengan kekuatan yang mencengangkan. Botol giok putih terakhir berisi saripati darah monster tingkat tinggi ke-6 naga bumi bermata ungu. Semua ini dipersiapkan oleh Wang Zhen khusus untuk putranya, tetapi sekarang, semuanya telah menguntungkan Cukong. Laporan ini telah dicatat oleh sekte kami. Kalian akan membayar harganya dengan darah di masa depan. Saat Cukong mengambil hadiah itu, suara dingin Wang Zhen terdengar di telinganya. Namun Cukong tidak ambil pusing sama sekali. Meskipun Wang Zhen merupakan orang terkuat kedua di King Xuanzu, kultivasinya telah mencapai tingkat keempat akhir dari sekte spiritual. Namun dia hanya 5 tingkatan utama lebih tinggi darinya. Bagi kultivator biasa, mungkin dibutuhkan lebih dari 10 tahun latihan keras untuk mengejar ketertinggalan 5 alam utama ini. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, hal itu tidak akan memakan waktu lama. Jika dia bisa mendapatkan beberapa kesempatan di alam rahasia Taiksu, waktu ini akan dipersingkat. Setelah Wang Zhen membagikan semua hadiah kepada 8 teratas, Qin Wanshan mengumumkan dengan lantang, mulai sekarang, kalian berdelapan adalah kandidat putra suci sekte suci Beidou kami. 5 hari lagi, kalian akan memasuki alam rahasia Taiksu bersama putra suci untuk memperoleh kesempatan. Mendengar ini, Lin Yanxing, kepala Puncak Tianji, kepala Puncak Tianquan dan yang lainnya saling berpandangan, dan sedikit ejekan muncul di wajah mereka lagi.
Berdasarkan pengalaman kompetisi bela diri 7 puncak sebelumnya, setelah hasil diumumkan, alam rahasia Taeksu akan dibuka keesokan harinya, yang memperbolehkan 8 peserta teratas untuk masuk. Namun, kompetisi seni bela diri 7 puncak ini tidak akan membuka alam rahasia Taeksu hingga 5 hari kemudian. Mengapa menunda waktu? Tentu saja, itu untuk Wang Jin, Gun Yansen dan Qin Haotian. Mereka bertiga terluka parah oleh cukong dan kekuatan mereka menurun drastis. Tidak mungkin pulih dalam 1 hari. Oleh karena itu, Qin Wanshan menetapkan waktu untuk membuka alam rahasia Taeksu adalah 5 hari kemudian. Setelah Qin Wanshan membuat pengumuman, dia berbalik dan pergi. Wang Zhen, Tetua Agung Puncak Tiansu dan yang lainnya juga pergi bersama, tidak ingin bertemu Cukong lagi. Cukong awalnya ingin bertemu dengan Lin Yanxing dan Su Changgeng, tetapi dihentikan oleh 2 pemuda. Saya Li Fuyao, Tuan Muda Puncak Tianji. Saya Yun Fei Yang, Tuan Muda Puncak Tianquan. Keduanya memperkenalkan diri. Cukong mengangguk dan bertanya, apakah kalian berdua butuh sesuatu? Li Fuyao dan Yun Fei Yang mengepalkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Kami bisa mendapatkan tempat kedua dan ketiga karena Kakak Chu, jadi kami datang ke sini untuk berterima kasih kepada Kakak Chu. Basis kultivasi mereka berdua berada pada akhir level ke-8 Kaisar Roh. Dalam keadaan normal, Anda hanya dapat bersaing untuk posisi keempat atau kelima. Namun karena Wang Jin dan Gun Yansen terluka parah, mereka berdua mendapat keuntungan tanpa hasil apapun. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak ada hubungannya denganku. Kalian seharusnya berterima kasih pada diri kalian sendiri karena tidak bergabung dengan Wang Jin dan yang lainnya. Jika Li Fuyao dan Yun Fei Yang bersekongkol dengan Wang Jin dan yang lainnya, dia pun tidak akan tinggal diam. Jadi, dia pikir keduanya tidak perlu berterima kasih padanya. Kebenaran yang diucapkan Cukong tidak membangkitkan rasa jijai kedua orang itu, tetapi malah membangkitkan kemarahan mereka. 7 iblis biduk sedang merajalela di provinsi Qingsuan dan telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak akan pernah bergabung dengan mereka, kata Li Fuyao dingin. Yun Fei Yang mengangguk dan setuju, benar sekali. Kita berdua sudah lama kesal dengan Beidou Qihai. Kalau bukan karena kekurangan kekuatan, kita pasti sudah menyerang mereka sejak lama. Sebagai seorang alkemis tingkat rendah kelas 6, kekuatan jiwa Cukong sangat kuat. Dia bisa merasakan perubahan emosi Li Fuyao dan Yun Fei Yang dan tahu bahwa mereka tidak berbohong. Ini memberinya kesan yang baik tentang Li Fuyao dan Yun Fei Yang. Kami berdua menghentikan Saudara Chu. Selain mengucapkan terima kasih kepada Saudara Chu, kami juga ingin mengingatkannya. 7 Tuan Muda Beidou, yang dipimpin oleh Qin Pengyu, tidak akan pernah melupakan dendam apapun. Anda membuat mereka kehilangan muka di kompetisi bela diri 7 puncak, dan mereka pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Li Fuyao berkata dengan suara yang dalam. Yun Fei Yang berkata, 4 orang pertama dari 7 Tuan Muda Beidou akan memasuki alam rahasia Taeksu, yang pasti akan merugikan Saudara Chu. Saudara Chu harus benar-benar siap dalam 5 hari ini. Cukong mengangguk. Setelah ketiganya mengobrol beberapa menit lagi, mereka pergi. Alam rahasia Taeksu tidak akan dibuka sampai 5 hari kemudian. Apakah kalian berencana untuk tinggal di wilayah selatan? Atau kembali ke puncak Yaoguang? Tanya Lin Yanxing. Cukong bahkan tidak berpikir panjang dan berkata langsung, kembalilah ke puncak Yaoguang. Meskipun ia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri Seven Summit, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Taruhan antara dia dan Qin Pengyu adalah tentang keuntungan di alam rahasia Taeksu. Seperti yang diingatkan Li Fuyao dan Yun Fei Yang, Qin Pengyu, Wang Jin dan 3 orang lainnya pasti akan membalas dendam padanya dengan kejam di alam rahasia Taeksu. Dengan kekuatannya, dia secara alami tidak takut pada Qin Pengyu, Wang Jin dan 3 lainnya. Namun di belakang keempat orang ini ada Puncak Tiansu dan Puncak Tiansuan, cabang terkuat dari 7 cabang Sekte Suci Beidou. Total ada 7 pembangkit tenaga listrik alam sekte spiritual di 2 puncak. Qin Wanshan dan Wang Zhen masih menjadi orang terkuat dan kedua di Qingxuanzu. Selama 5 hari ini, Qin Wanshan dan Wang Zhen tidak hanya akan membantu Wang Jin, Gun Yansen, dan Qin Haotian pulih dari cedera mereka, tetapi juga akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Seperti kata pepatah,
saat singa bertarung dengan kelinci, ia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun Cukong sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, dia masih harus memanfaatkan 5 hari ini dengan baik. 5 hari di dunia luar setara dengan beberapa tahun baginya yang memiliki pagoda kekacauan. Cukup baginya untuk memperbaiki 1 atau 2 alam kecil. Namun, ada terlalu banyak master sekte spiritual yang kuat di wilayah selatan. Demi alasan keselamatan, yang terbaik adalah kembali ke puncak Yao Guang untuk berlatih. Lin Yanxing mengangguk, lalu dia dan Su Changgeng masing-masing mengeluarkan perahu Jing Hong dan perahu Yu Feng, membawa Cukong, Yang Zuyi dan 10 orang lainnya, lalu lepas landas ke udara, melaju kencang menuju ke arah puncak Yao Guang. Setelah beberapa jam, semua orang kembali ke puncak Yao Guang. Cukong meminjam token master puncak dari Lin Yanxing dan langsung menuju ruang pelatihan di lantai 8 menara bela diri. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ia memasuki lantai 2 menara. Dia tidak terburu-buru untuk mulai berlatih, tetapi membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol giok putih dari cincin penyimpanan. Itu berisi saripati darah monster tingkat 6, naga bumi bermata ungu. Cukong membuka gabus itu, lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik transformasi naga. Setelah beberapa saat, seutas darah naga setipis rambut ditarik keluar dan kemudian diserap ke dalam badannya. Darah dalam badan Cukong telah mencapai tingkat kelima. Jika ingin maju, ia harus menyerap darah naga dari naga tingkat ke-7. Sebagai binatang iblis tingkat atas tingkat ke-6, naga bumi bermata ungu sama kuatnya dengan guru spiritual tingkat 9. Meskipun darah naga yang terkandung dalam esensi dan darahnya tidak dapat meningkatkan darah dalam badan Cukong, tetapi masih dapat sedikit meningkatkan kekuatan darahnya. 3 hari kemudian, Cukong sepenuhnya menyerap garis keturunan naga. Kekuatan darah dalam badannya meningkat sesuai dengan itu, mencapai tingkat darah kelas 5 teratas. Kemampuan dalam bercocok tanam pun ikut meningkat. Selain itu, kultivasinya juga meningkat dari akhir tingkat ke-8 Kaisar Roh ke awal tingkat ke-9 Kaisar Roh. Kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Meskipun belum ada terobosan, Cukong telah menyentuh batas ranah tahap akhir dari alam tempering badan. Dia yakin bahwa sebelum alam rahasia Taiksu dibuka, dia pasti bisa menerobos ke tahap akhir alam tempering badan. Hah! Cukong menghembuskan napas keruh, sedikit menyesuaikan kondisinya, mengeluarkan tungku alkimia, dan menghabiskan 10 hari untuk memurnikan sejumlah pil Xuan Huang dan pil tempering tulang untuk dirinya sendiri. Kemudian, aku mengabdikan diriku pada kultivasi. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu di dunia luar. Dalam 4 hari, Cukong memahami jejak jiwa metode latihan master puncak pertama sebanyak ratusan kali, dan berlatih di pagoda tingkat kedua selama 3 tahun. Dengan bantuan pil Xuan Huang dan pil Kugu, tingkat kultivasi Cukong meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh. Dan alam fisiknya berhasil menerobos penghalang alam dan menerobos ke tahap akhir alam tempering badan. Jadilah kultivator badan nomor 1 di King Xuanzu. Meskipun dia baru saja mengalami terobosan, dia sekarang adalah seorang pemurni badan sejati di tahap akhir alam tempering badan, sebanding dengan naga bumi tingkat rendah tingkat ke-6 biasa. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang kuat tingkat pertama dari sekte spiritual. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi Seng Yuanxing, dia bahkan tidak perlu menggunakan seni bela diri apapun untuk mengalahkan Seng Yuanxing. Dengan integrasi ki dan badan, kekuatan tempur Cukong menjadi lebih kuat. Melihat seluruh provinsi King Xuan, kekuatan tempur Cukong cukup untuk menempati peringkat 5 besar. Kecuali Qin Wanshan dan Wang Zhen secara pribadi memasuki alam rahasia Taiksu, jika tidak, Qin Pengyu dan 3 orang lainnya tidak akan pernah bisa membuat gelombang apapun. Cukong memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Jika Qin Pengyu dan ketiga temannya fokus mencari harta karun di alam rahasia Taiksu dan menyerah pada balas dendam. Itu saja. Jika mereka ingin Mahtei, Cukong tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Cukong berdiri dan meregangkan badan, lalu sambil berpikir, dia meninggalkan lantai kedua pagoda dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Dia dengan santai mengambil token master puncak di platform batu dan meninggalkan Danta. Masih ada 1 hari tersisa sebelum alam rahasia Taiksu dibuka, dan Cukong tidak berencana untuk melanjutkan berlatih.
Setelah mengembalikan token Master Puncak kepada Lin Yanxing, dia melangkah maju, meninggalkan puncak Yao Guang, dan terbang menuju wilayah selatan. Wilayah selatan lebih luas daripada wilayah utara dan terdapat 7 kerajaan yang berdiri di sana. Beberapa jam kemudian, Chu Kong tiba di ibu kota Kekaisaran Guntur, yang menduduki peringkat kedua dalam kekuatan di antara 7 kekaisaran di wilayah selatan. Ibu kota Kekaisaran ramai dengan orang yang datang dan pergi. Pasar Guntur, yang terletak di sisi utara ibu kota Kekaisaran, merupakan pasar perdagangan terkenal di wilayah selatan. Ada ratusan toko dan ribuan kios keliling di jalan-jalan pasar yang lebar, menjual berbagai macam barang. Baik itu keterampilan, ilmu bela diri, ramuan, senjata spiritual, maupun bahan obat, bahan spiritual, formasi, dan teknik rahasia, semuanya tersedia. Bahkan banyak sekali toko-toko dan kios-kios yang khusus menjual senjata-senjata spiritual yang sudah rusak, ilmu-ilmu dan seni-seni bela diri yang belum lengkap, dan sebagainya, dengan nama-nama yang halus, menunggu orang yang tepat datang dan mengambil barang-barang yang ditawar. Di tengah-tengah kota Lei Tingfang berdiri sebuah bangunan 7 lantai yang sangat megah bernama Pavilion Yunting. Ini adalah kantor pusat Pavilion Yunting, perusahaan perdagangan terbesar kedua di wilayah selatan. Master Pavilion Yunting bukan hanya orang yang kuat di tahap awal level pertama Sekte Roh, tetapi dia juga memiliki 3 wakil Master Pavilion di level ke-8 Kaisar Roh di bawah komandonya. Dia sangat kuat dan kuat secara finansial. Dibandingkan dengannya, Pavilion Harta Karun sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tujuan perjalanan Chu Kong adalah Pavilion Yunting. Meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat master spiritual, tetapi kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat itu. Pedang naga bumi tingkat menengah tingkat 5 tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya, dan sudah saatnya untuk menggantinya dengan pedang spiritual tingkat tinggi. Terlebih lagi, pedang bulan giok dan seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi 9 tebasan angin yang diperolehnya di kompetisi seni bela diri 7 puncak tidak cocok untuknya, dan sudah saatnya untuk menggantinya dengan hal-hal yang berguna baginya. Selain itu, dia juga membuat janji. Meskipun dia tidak menganggap serius Qin Pengyu, Wang Jin dan 3 orang lainnya, dia tetap harus membuat beberapa persiapan sebelum alam rahasia Taiksu dibuka untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, orang yang telah membuat janji dengannya belum datang, jadi Chu Kong tidak terburu-buru untuk pergi ke Pavilion Yunting, dan berencana untuk berjalan-jalan di sekitar pasar Lei Ting terlebih dahulu. Sebagai pasar dagang yang terkenal di wilayah selatan, memang banyak sekali harta karun di pasar Guntur. Namun harta karun ini tidak berguna bagi Chu Kong. Jadi, dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah berjalan dari jalan itu sampai ujung kota pasar. Hanya tinggal 1 kios lagi, dan aku telah selesai berbelanja. Chu Kong melirik ke arah kios itu dan mendapati kios itu dipenuhi senjata spiritual yang rusak, dia pun langsung kehilangan minat. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Suara itu persis seperti suara Ratu Kekacauan. Beli pedang patah di ujung kanan deretan kedua kios. Ada secercah cahaya di mata Chu Kong. Sang Ratu Kekacauan hanya akan tiba-tiba berbicara ketika dia merasakan sesuatu yang dapat membantunya menekan racun rubah dalam badannya. Ini menunjukkan bahwa pedang patah itu pasti bukan benda biasa. Chu Kong melihat ke arah paling kanan dari baris kedua tanpa mengubah ekspresinya, dan melihat pedang perunggu yang patah menjadi 2. Pedang patah itu awalnya adalah senjata spiritual tingkat 4 yang rendah, ditempa dengan bahan spiritual tingkat 4 biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Jika Ratu Kekacauan tidak berbicara, Chu Kong bahkan tidak akan melihatnya. Apakah kamu yakin ini pedang perunggu yang patah? Chu Kong bertanya dalam hatinya. Apakah kau menanyaiku? Ratu Kekacauan mendengus dingin. Chu Kong mendengar ini, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia terbatuk, berpura-pura melihat pedang emas patah di ujung kanan baris ketiga, dan bertanya, "Bos, berapa harga pedang patah ini?" Bos yang tampak seperti seorang pencatut keuntungan itu memandang Chu Kong dari atas ke bawah, dan segera menyanjungnya, pelanggan ini memiliki penglihatan yang bagus. Pedang ini terbuat dari bahan spiritual kelas 4 terbaik. Meskipun rusak, pedang ini masih sangat kuat. Selama Anda dapat menemukan pemurni tingkat rendah kelas 4, dia dapat memperbaikinya. Saya pikir pedang ini ditakdirkan untuk Anda, dan saya hanya menginginkan 200.000 tael emas. Chu Kong tertawa kecil.
Pengusaha yang tidak bermoral itu benar-benar jahat. Pedang yang patah ini rusiak pareh dan sangat sulit diperbaiki. Harganya paling banyak 50.000 tael emas. Akibatnya, sang bos menaikkan harga beberapa kali dan meminta 200.000 tael emas. Dia benar-benar dimanfaatkan. Cukong kemudian melihat perisai rusiak di sebelah pisau emas rusiak dan terus bertanya, "Bos, berapa harga perisai ini?" Si penipu terus menipu. Perisai ini berpotensi menjadi senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 4, tetapi sayangnya pemurni yang menempanya terlalu rendah dan hanya bisa menempanya menjadi senjata spiritual tingkat rendah tingkat 4. Meskipun rusiak, perisai ini masih berpotensi menjadi senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 4. Jika kamu benar-benar menginginkannya, berikan saja aku 350.000 tael emas. Cukong mengangguk. Setelah dua senjata spiritual pertama yang rusiak, dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke pedang perunggu yang rusiak di ujung kanan baris kedua dan bertanya, "Bos, bagaimana dengan pedang yang rusiak ini?" Bos yang suka mencari untung itu dengan sabar menipunya, "Kamu punya mata yang jeli. Pedang yang patah ini sama seperti perisai yang patah tadi. Pedang itu ditunda oleh pemurni senjata yang menempanya. Pedang itu berpotensi menjadi senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 4. Jika kamu menginginkannya, aku hanya akan menagihmu 350.000 tael emas." Cukong menunjukkan keraguan di wajahnya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama di antara tiga senjata spiritual yang rusiak. Akhirnya, dia menunjuk ke pedang perunggu yang rusiak dan berkata, "Bos, saya ingin pedang ini. Tapi 350.000 tael terlalu mahal. Bisakah Anda memberi saya diskon?" Mendengar hal itu, pemilik usaha yang tidak bertanggung jawab itu langsung tampak malu. Setelah berpikir sejenak, dia menghela napas berat dan berkata, "Baiklah, saya lihat pelanggan itu benar-benar ingin membelinya, jadi saya akan menjual pedang patah ini kepadamu dengan harga pokok. Anggap saja ini sebagai cara untuk mendapatkan teman. Harganya hanya 300.000 tael. Terima kasih, bos." Cukong mengangguk, lalu mengeluarkan 300.000 tael uang emas dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pengusaha yang tidak bermoral itu. Oke. Pemilik pedagang yang tidak bermoral itu sangat gembira, takut kalau Cukong akan mengingkari janjinya, maka ia pun cepat-cepat mengambil uang kertas emas itu, kemudian memberikan pedang perunggu patah itu ke tangan Cukong. Menurut pendapatnya, dia menghasilkan banyak uang dari kesepakatan ini. Tanpa mereka sadari, bahwa Cukong menghasilkan banyak uang. Alasan mengapa Cukong ingin melakukan aksi seperti itu adalah karena para pemilik bisnis yang tidak bermoral ini sangat cerdik. Kalau dia datang dengan tujuan yang jelas untuk membeli pedang perunggu yang patah, kemungkinan besar dia akan ketahuan oleh bos pedagang yang tidak bermoral itu. Tak jadi soal meski harganya tiba-tiba naik puluhan kali lipat. Yang paling ditakutkannya adalah kalau bos pedagang yang tidak bermoral itu menyadari sesuatu dan langsung menyimpan pedang perunggu yang rusiak itu serta berhenti menjualnya. Maka, agar berhasil membeli pedang perunggu yang patah itu, ia melakukan perbuatan ini. Cukong memasukkan pedang perunggu yang patah itu ke dalam cincin penyimpanannya dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, suara yang mendominasi datang dari belakang. Pedang perunggu yang patah itu, pangeran ini menginginkannya. Cukong menoleh dan melihat seorang pria muda berpakaian brokat, memegang kipas kertas, dan mengenakan liontin giok ungu di pinggangnya, berjalan ke arahnya. Di belakang pemuda itu, ada beberapa pria kekar, masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai alam Raja Roh. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa orang ini luar biasa. Sang bos yang suka mencari untung berseru, "Putra kerajaan." Liontin giok ungu di pinggang pemuda itu diukir dengan guntur ungu, yang merupakan simbol keluarga kerajaan Kekaisaran Guntur. Hanya anggota keluarga kerajaan yang bisa memakainya. Pemuda itu berjalan mendekati Cukong dan berkata dengan bangga, "Aku adalah pangeran ke-6. Aku menginginkan pedang perunggu rusiak yang baru saja kau beli." Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan kanannya, seolah-olah memaksakan sesuatu. Cukong sedikit mengernyit dan menolak, "Saya tidak akan menjualnya." Pangeran ke-6 mensibir dan berkata dengan sikap yang sangat sombong, "Pangeran ini tidak punya niat untuk membelinya, tetapi malah memintanya padamu." Dia baru menyadari bahwa Cukong hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba berubah pikiran, menawar dengan pengusaha yang tidak bermoral itu, dan akhirnya membeli pedang perunggu yang patah itu.
Operasi ini membangkitkan minatnya, jadi dia datang untuk meminta Cukong menyerahkan pedang perunggu yang patah. Bersambung.